Hello guys, nama saya Rian Mulyana dari kelas manajemen 6A. Akan menjelaskan tentang penentuan alternatif strategi dengan BCG Matrix. Pernah nggak kamu mikir, kenapa perusahaan besar punya banyak produk sekaligus, terus ada yang terus digenjot promosinya, ada yang dibiarin adem ayem, bahkan ada yang tiba-tiba di stop produksinya. Nah, di balik keputusan itu, ada satu alat analisis bisnis yang sudah dipakai puluhan tahun, namanya Matrix BCGE. Yuk kita bahas tuntas tapi santai dalam beberapa menit ke depan. Jadi, Matrix BCGE atau BCGE Matrix ini adalah alat analisis yang dipakai perusahaan buat mempertimbangkan peluang pertumbuhan bisnis dalam perencanaan jangka panjang. Intinya, Matrix ini membantu perusahaan meninjau portofolio produknya, terus mengambil keputusan. Produk ini mau diinvestasikan lebih besar, dikembangkan, atau malah dihentikan. Alat ini juga sering dipakai buat menentukan alokasi sumber daya dan jadi rujukan dalam manajemen merek, manajemen produk, sampai manajemen strategis secara umum. Nama BCGE sendiri diambil dari singkatan Boston Consulting Group, perusahaan konsultan manajemen kelas dunia. Matrix ini dikembangkan oleh pendirinya, Bruce Henderson, di tahun 1970-an. Karena berkaitan erat dengan siklus hidup produk, Matrix ini juga sering disebut produk portfolio matrix, atau ada juga yang menyebutnya Boston Box. Sekarang, gimana bentuknya? Matrix BCGE ini sederhana, cuma 2 baris kali 2 kolom. Jadi ada 4 sel atau 4 kuadran. 2 sumbunya itu sumbu X, pangsa pasar relatif, relative market share. Sumbu Y, tingkat pertumbuhan pasar, market growth rate. Dari kombinasi 2 dimensi ini, muncul 4 kategori produk yang punya nama-nama unik: stars, cash cows, dogs, dan question marks. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, stars alias bintang. Ini produk dengan pangsa pasar dominan dan pertumbuhan cepat, jadi menghasilkan pendapatan besar. Tapi, produk di kategori ini butuh investasi besar juga, supaya posisinya tetap terjaga dan bisa bersaing. Kalau berhasil bertahan sampai pertumbuhannya melambat, stars ini bisa naik kelas, jadi cash cows. Kedua, cash cows alias sapi perah. Ini pemimpin pasar yang menghasilkan uang lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan. Pangsa pasarnya tinggi, tapi potensi pertumbuhannya udah terbatas. Pendapatan dari sini biasanya dipakai buat mendanai riset produk baru, bayar utang, atau bayar dividen ke pemegang saham. Ketiga, dogs alias anjing. Produk dengan pangsa pasar rendah dan pertumbuhan rendah juga. Biasanya kontribusi keuntungannya kecil, bahkan bisa rugi. Kategori ini sering jadi beban karena menyita waktu manajemen dan sumber daya perusahaan. Keempat, question marks alias tanda tanya. Ada juga yang menyebutnya problem children. Ini produk dengan prospek pertumbuhan tinggi, tapi pangsa pasarnya masih kecil. Pengeluarannya sering lebih besar dari pendapatan, tapi karena potensinya besar, produk ini bisa berubah jadi stars kalau dikelola dengan tepat. Nah, setelah tahu posisi produk kita ada di kuadran mana, langkah berikutnya adalah menentukan strategi. Ada 4 strategi utama: build, membangun, menambah investasi untuk mendorong pangsa pasar. Biasanya diterapkan pada question marks supaya naik kelas jadi stars. Hold, mempertahankan, menjaga posisi produk tetap di kategori yang sama, umumnya dipakai untuk stars. Harvest, memanen, mengurangi investasi dan memaksimalkan uang tunai yang bisa didapat, biasanya untuk cash cows. Divest, divestasi, menutup atau melepas unit bisnis yang merugi, biasanya diterapkan pada dogs. Kalau kamu mau coba sendiri, langkahnya kira-kira begini. Pilih produk atau unit bisnis yang mau dianalisis. Tentukan pasarnya dengan tepat, hitung pangsa pasar relatif dibanding kompetitor terbesar, cari tahu tingkat pertumbuhan pasarnya,
baru deh posisikan produkmu dalam bentuk lingkaran di matriks tersebut. Jadi itulah gambaran lengkap soal matriks BCGE, alat sederhana tapi powerful buat perusahaan menentukan kemana produk-produknya harus diarahkan. Dengan memetakan produk ke dalam stars, cash cows, dogs, atau question marks, perusahaan jadi lebih terarah dalam mengalokasikan sumber daya dan menyusun strategi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lagi belajar manajemen strategik juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.